Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan mempresentasikan nilai tugas dan tanggung jawab sapa warga negara berdasarkan aturan dan perundang-undangan. Nah, di sini juga saya ditemani oleh rekan saya yaitu Arya Dwi Pana, Bagja Nugraha, dan saya Sri Samsul Hupron. Nah, untuk yang pertama, filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila terbagi menjadi 5, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama menuntut masing-masing warga negara Indonesia untuk mengakui Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan tujuan akhir baik dalam hati maupun dalam perilaku sehari-hari. Nah, konsekuensinya adalah Pancasila untuk menuntut masing-masing umat beragama dan berkepercayaan untuk hidup rukun dan saling menghormati walaupun berbeda keyakinan. Hal ini merupakan nilai ketuhanan dan kemasyarakatan yang harus dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajak masyarakat untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban asasi. Dengan kata lain, sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak kemanusiaan dan nilai kesetaraan yang menunjukkan tidak adanya perlakuan diskriminatif walaupun dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda. Nah, dalam hal ini manusia harus dilihat dari sisi kemanusiaannya, bukan dari simbol-simbol yang dimilikinya. Nah, untuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia atau sila ketiga ini mengandung arti atau makna menumbuhkan sikap masyarakat untuk menciptakan tanah air, bangsa, dan negara Indonesia ikut memperjuangkan kepentingan nasional dan loyal terhadap sesama negara. Sila ini mengandung nilai persatuan, nilai perjuangan, dan semangat nasionalisme atau keindonesiaan. Dalam kurung keindonesiaan. Nah, untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat yaitu untuk mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara. Nah, setidaknya secara tidak langsung bersama dengan sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sila ini mengandung nilai kemasyarakatan, permusyawaratan, dan saling menghormati di antara sesama untuk mengabdi kepada bangsa, negara berdasarkan kedudukannya dan profesinya masing-masing. Nah, untuk sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajak masyarakat untuk aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila ini mengandung nilai keadilan dan kebersamaan yang mencerminkan keluhuran budaya bangsa. Nah, untuk seterusnya akan dibacakan oleh Arya Dwi Pana. Kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali.
Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28J ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 8J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan seterusnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Yusana. Ini saya akan melanjutkan. Selanjutnya itu tentang hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dia yaitu pasal 27 ayat 1 yang berbunyi persamaan kedudukan negara hukum. Dan lagi pasal 27 ayat 2 yaitu tentang hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pasal 28 yaitu kemerdekaan berserikat, hak politik. Dan pasal 28 atau hak atas HAM, pasal 29 yaitu hak atas agama, pasal 30 itu tentang hak atas pembelaan negara, pasal 31 hak atas pendidikan, pasal 32 hak atas budaya, pasal 33 tentang hak atas perekonomian, dan yang terakhir pasal 34 hak atas kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya yaitu tanggung jawab warga negara berdasarkan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia. Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada Tentara Nasional Indonesia. Padahal berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, bela negara adalah upaya setiap warga negara untuk mempertahankan Republik Indonesia terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Nah, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 5. Bila ada salah kata atau yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.